Salam misiologi, salam shalom kepada Bapak dosen, Bapak Pendeta Pulu Arwan sebagai dosen pengajar di Misiologi 2. Saya akan mempresentasikan judul yang menjadi tugas UAS saya, yaitu eksistensi Missio Dei pada penyintas COVID-19 di tengah-tengah pandemi. Baik, pada hakikatnya berbicara tentang eksistensi Allah tidak akan pernah mungkin bergeser. Kehadiran eksistensi Allah tidak akan pernah mungkin bergeser. Akan tetapi tampak seolah-olah bergeser oleh karena upaya manusia yang kurang merespon panggilan misi Allah itu sendiri. Allah sendiri sangat menginginkan agar kasih-Nya menjadi bagian dari umat tebusannya. Maka disinilah misi menjadi implikasi logis dari eksistensi Allah sebagai inisiator misi yang telah, sedang, dan terus dikerjakan melalui orang-orang pilihannya. Baik, munculnya coronavirus disease 2019 yang sering disebut dengan COVID-19 membawa dampak dan perubahan besar dalam kehidupan manusia di berbagai bidang. Banyak manusia yang mengalami krisis, baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang kesehatan, dan secara khusus di bidang keagamaan dalam hal pelayanan. Hadirnya virus corona turut mempengaruhi pola hidup, cara bekerja, dan pola interaksi manusia serta mengubah strategi pelayanan gereja. Pengaruh virus COVID juga membuat pelayanan ibadah minggu dihentikan untuk sementara demi memutus penyebaran virus corona. Kita tahu ada banyak korban. Ini menjadi momok yang meresahkan, bahkan menakutkan bagi masyarakat, terutama bagi gereja. Dalam hal ini gereja seharusnya tidak berdiam diri, akan tetapi harus berpikir keras dalam menentukan dan menggunakan strategi yang tepat untuk melayani jemaat dengan memperkenalkan eksistensi Missio Dei, sehingga diharapkan iman jemaat secara khusus kaum penyintas COVID tetap bertumbuh dan mendapatkan pelayanan spiritualitas dan secara khusus juga pelayanan diakonia jika diperlukan. James Angel dan William Dearness mengajak para kaum yang menjalankan misi untuk melihat dan membuat strategi tentang bagaimana misi masa kini harus dievaluasi sesuai dengan konteks masa kini yang terdapat dalam kehidupan manusia di era sekarang ini, termasuk pada masa pandemi yang turut mempengaruhi pelayanan misi. Pada konteks pandemi, perlu eksistensi Missio Dei. Jadi menurut Kierkegaard, eksistensi adalah upaya manusia sebagai orang percaya terlibat dan merealisasi diri dan mempraktekkan buah dari keyakinannya terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sehingga melalui eksistensi ini banyak orang merasakan keberadaan Allah dalam setiap persoalan hidupnya. Baik, memahami eksistensi atau kehadiran Allah, Missio Dei, maka perlu memahami keberadaan Allah sebagai Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan yang omnipresent atau hadir dalam segala keadaan. Eksistensi juga membahas bagaimana permulaan dan jati diri Allah itu sendiri. Maka dari itu memahami eksistensi Allah memiliki batasan dalam pemahaman dari manusia itu sendiri. Dalam ajaran kekristenan, Allah bukan hanya sekedar pencipta. Allah juga memelihara dan peduli terhadap ciptaannya. Ia adalah pusat perlindungan atas ciptaannya. Dapat kita lihat dipahami dalam Mazmur 73 ayat 28. Selain itu, kehadiran Allah dapat dirasakan dan dialami melalui hati nurani manusia yang telah ditanamkan oleh Allah dari sejak penciptaan. Coba kita bandingkan dalam Rom 1 ayat 19 sampai 20. Lalu hati nurani manusia yang memiliki iman akan membuat mereka semakin mengakui eksistensi Allah di dalam kehidupan mereka terkait tantangan dan cobaan kehidupan. Karena iman dapat memberdayakan orang yang percaya kepadanya untuk memberikan jawaban atas pengharapan mereka dalam kehidupan ini, termasuk dalam keadaan pandemi. Yang menjadi tugas utama gereja adalah bagaimana mewujudkan eksistensi Missio Dei melalui orang-orang percaya, melalui para pelayan Tuhan, dan apa saja yang perlu dilakukan oleh gereja sebagai sarana Allah mewujudkan Missio Dei itu sendiri.
Salah satu upaya menjalankan dan mewujudkan eksistensi Missio Dei pada masa pandemi adalah melalui pastoral konseling dan pelayanan diakonia. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita harus memahami apa itu penyintas COVID. Kata penyintas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sintas, yaitu individu yang terus dan mampu bertahan hidup, mampu mempertahankan keberadaannya. Penyintas COVID-19 adalah orang-orang yang pernah mengalami terpapar virus corona atau pasien yang dinyatakan positif COVID yang telah berhasil sembuh dari penyakitnya. Lalu menurut beberapa penelitian, ternyata ada stigma instrumental dan simbolis masyarakat terhadap penyintas COVID yang sangat tinggi. Sebaliknya, stigma kesopanan semakin rendah. Semakin tinggi stigma instrumental atau pengetahuan dan stigma simbolis sikap di masyarakat, maka semakin buruk penerimaan masyarakat terhadap penyintas COVID itu sendiri dan sering dipandang sebelah mata. Dengan stigma tersebut menimbulkan sikap penyintas mengambil sikap untuk tidak mengikuti prosedur kesehatan bagi pasien terkonfirmasi positif, seperti melakukan isolasi. Ada beberapa penyintas COVID bersikap seolah-olah tidak terpapar dan tetap bergaul di masyarakat sehingga memperbesar kasus penularan. Sikap menjauh dan tidak terima dengan keadaan ini menjadi beban mental sebenarnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pelayanan gereja. Persoalan yang sering terjadi adalah gereja tidak menjalankan pelayanannya dengan motivasi menuruti peraturan pemerintah, sehingga banyak penyintas yang masih takut untuk diketahui orang dan menutup diri terhadap orang banyak. Penelitian yang paling relevan tentang penyintas dilakukan oleh Liu. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat, di mana terdapat sikap diskriminasi terhadap penyintas COVID-19, bahkan meningkat mulai dari 4% menjadi 10%. Persepsi diskriminasi terkait COVID relatif rendah tetapi meningkat seiring waktu. Diskriminasi yang dirasakan ini ternyata dipengaruhi oleh etnis dan penggunaan masker wajah sehingga menimbulkan tekanan mental yang begitu besar selama tahap awal pandemi. Penelitian yang dilakukan di Asia masih dengan jumlah persentasi yang sedikit jika dibandingkan dengan di negara Amerika Serikat. Melihat persoalan yang dialami oleh penyintas COVID, sebenarnya gereja harus hadir mewujudkan eksistensi Missio Dei dengan menyadari hakikat keberadaan gereja itu sendiri. Kisah para rasul menunjukkan dan menggambarkan hakikat dari gereja. Dalam Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 disebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teks ini memberikan motivasi kepada setiap pelayanan gereja yang memiliki kuasa dari Roh Kudus sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan semangat berani begitu. Lalu Kisah para Rasul 2 ayat 4 sampai 47, pasal 4 ayat 32 sampai 37 menunjukkan bahwa prinsip dari misional gereja didasari dari kebersamaan dan komunikasi antar warga gereja, saling solidaritas kepada yang lemah di mana di antara mereka tidak ada yang kekurangan, dan persekutuan ini disebut dengan koinonia. Selain itu, prinsip misional gereja juga terlihat dari tindakan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu saling membantu dan memberikan apa yang mereka miliki dan disebut diakonia. Dan melalui iman akan kebangkitan Yesus yang memberikan kepastian pengharapan akan keselamatan, mendorong mereka untuk menunjukkan kesaksian imannya itu sendiri yang disebut dengan marturia. Lalu mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa pastoral counseling menjadi salah satu cara gereja untuk melayani penyintas COVID di masa pandemi? Pastoral counseling menjadi bagian dari pelayanan gereja yang sangat penting dijalankan, sebab pastoral counseling menjadi penunjang dalam mempercepat kesembuhan spiritualitas penyintas COVID. Kata pastoral merupakan pelayanan berbicara tentang teori dan praktik penggembalaan. Berasal dari kata Yunani disebut dengan poimen, gembala, di mana tugasnya memelihara, menasihati, membantu, menjaga dan sebagainya. Ponstrom menekankan bahwa istilah pastor lebih bersifat pastorat, mencakup manusia seutuhnya dengan memperhatikan situasi yang berbeda-beda dalam pertemuan dan percakapan berdasarkan iman Kristiani. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pastoral counseling. Yang pertama adalah persiapan protokol kesehatan.
Penyintas COVID dianggap rentan terhadap virus corona karena sudah pernah dialami. Untuk itu seorang konselor perlu mempersiapkan protokol kesehatannya seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu persiapan kedua adalah mengenai isi percakapan dan data-data tertentu tentang penyintas COVID. Perlu mempersiapkan isi percakapan sehingga terjalin relasi percakapan yang baik. Untuk menentukan pokok pembicaraan maka perlu mengetahui latar belakang kehidupan dan kepribadian si penyintas COVID itu sendiri. Lalu firman Allah memberi penguatan. Dalam melakukan kunjungan atau pastoral konseling perlu mempersiapkan firman Allah untuk memberikan penguatan dan penghiburan serta dorongan untuk hidup lebih baik dan tangguh dalam menghadapi pandemi yang terjadi. Pendampingan pastoral yang baik kepada pasien penyintas COVID adalah dengan melaksanakan fungsi-fungsi pendampingan, di mana fungsi-fungsi itu antara lain menyembuhkan. Jadi pastoral konseling yang kita lakukan bertujuan untuk menyembuhkan. COVID-19 menyerang fisik secara khusus paru-paru manusia yang berdampak pada kematian. Penderitaan yang dalam manusia atau penyintas COVID mempengaruhi fisik dan juga mental serta spiritualnya. Sehingga gereja dalam hal ini harus turut menjalankan pelayanan pastoral konseling dengan tujuan untuk menyembuhkan baik fisik bahkan dan juga spiritualitasnya. Tujuan daripada pastoral konseling yang kedua adalah menopang. Luka batin yang dialami oleh penyintas COVID dapat membuat mereka sakit. Oleh karena itulah pendampingan pastoral hadir untuk menopang mereka yang tidak kuat menghadapi penderitanya, baik dari tubuhnya sendiri dan juga dari orang lain yang menjauhkan diri dari mereka. Yang ketiga adalah membimbing. Memberikan bimbingan sangatlah penting bagi penyintas COVID, sebab bimbingan menolong dan membantu penyintas COVID untuk menentukan pilihan atas kebingungannya. Bahkan melalui bimbingan dapat memberikan petunjuk jalan yang benar bagi seorang sampai ia dapat mencapai tujuannya. Yang keempat adalah mendamaikan. Jadi fungsi terakhir dari pendampingan pastoral adalah mendamaikan. Pendamaian ini dimaksudkan dengan tujuan supaya orang lain yang terpisah dari dirinya sendiri, apakah itu keluarga, rekan kerja, bahkan dari Tuhannya sendiri yang dia rasakan, akan memberikan pemahaman dan keyakinan baru dalam pengharapannya, di mana ada penerimaan dan pengampunan. Melalui pendamaian ini penyintas COVID akan belajar untuk hidup dalam hubungan baru dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain, bahkan dengan Tuhannya sendiri. Salah satu kebutuhan manusia untuk merasa aman adalah membangun hubungan yang baik dengan sesama, apakah dengan orang yang dekat, keluarga, saudara, dan teman-teman di sekitar kita. Yang berikut, pelayanan diakonia sosial menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan gereja ketika hal itu memang dibutuhkan sesuai dengan background atau latar belakang kehidupan penyintas COVID. Lalu kesimpulan, setiap sikap kepedulian terhadap sesama menunjukkan sikap yang melayani diakonia yang terakhir dalam kegiatan pastoral gereja sebagai sebuah urgensi pelayanan di era pandemi. Baik itu pelayanan pastoral bahkan konseling pastoral sangatlah perlu diperhatikan agar nilai-nilai kekristenan akan terus hidup di tengah-tengah wabah dan tantangan zaman. Dalam menjalankan pelayanan pastoral dan diakonia terhadap penyintas COVID tidaklah semudah pelayanan ketika tidak ada pandemi. Oleh karena itulah gereja perlu memodifikasi cara-cara pelayanan diakonia dan pastoral konseling sehingga gereja turut menjaga peraturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tanpa takut untuk menjalankan pelayanan. Gereja harus mencari metode-metode yang relevan untuk menjalankan pelayanan terhadap penyintas COVID di tengah-tengah pandemi sehingga para penyintas tidak merasa disingkirkan, melainkan sebaliknya para penyintas merasakan kehangatan dan kehadiran Tuhan melalui pelayanan gereja itu sendiri. Jadi untuk menghilangkan prasangka buruk dari dunia sekitar, dari para penyintas COVID, gereja juga harus hadir memberikan pemahaman yang jelas sehingga diharapkan tidak ada lagi yang menyingkirkan para penyintas. Sebab perilaku yang demikian dapat membunuh mental dari para penyintas itu sendiri. Pelayanan gereja bukan hanya kepada penyintas COVID semata, akan tetapi pencerahan dan penjelasan terhadap keadaan para penyintas COVID perlu dipahami dan dijelaskan kepada masyarakat di sekitar. Pada akhirnya eksistensi Missio Dei kepada para penyintas COVID di tengah-tengah pandemi akan dirasakan oleh para penyintas melalui kehadiran pelayanan gereja, melalui pastoral konseling, dan perubahan sikap dari masyarakat di sekitar para penyintas yang menerima dengan hangat tanpa ada rasa takut dan sikap menyingkirkan. Demikian, terima kasih.